Ya. Sudah ini Pak? Nah. Lanjut Bu Andri. Sudah nampak Pak? Ya. Pak? Sudah. Jangan apa-apa Ibu langsung aja, jangan apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Insyaallah sehat semua ya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Sebelum pembelajaran kita di siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doanya kepada Ananda Edi Wahyudi. Silahkan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Waditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Hadir Bu. Ya. Andi masuk. Andi hadir ya. Keluar sebentar tadi Bu. Oh ya. Kemudian Ana Sophia hadir. Hadir Bu. Yang terakhir Gusniati hadir. Hadir Bu. Iya, alhamdulillah ya semua hari ini hadir semua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Ini adalah suatu kenikmatan yang harus kita syukuri ya. Nikmat yang salah satu untuk mensyukuri nikmat itu yaitu kita memanfaatkan nikmat sehat kita ya, terutama nikmat belajar kita pada siang hari ini ya. Sebagai motivasi untuk pembelajaran, sebelum pembelajaran, Ibu akan menyampaikan ya ada sabda Rasulullah bahwa seorang yang penuntut ilmu itu akan diberi jalan yang mudah menuju surga. Kemudian ada disampaikan di situ penghuni langit, ikan-ikan di lautan itu mendoakan para penuntut ilmu. Jadi subhanallah ya, luar biasa. Mungkin ada yang pernah disapa dengan penghuni langit. Ada tidak anak-anak? Belum Bu. Ada ya. Tapi subhanallah itu Masya Allah. Dengan izin Allah mereka bisa mendoakan kita, malaikat-malaikat mendoakan kita karena kita menuntut ilmu maupun bagi orang yang menuntut ilmu. Maka dari itu sebelum belajar kita harus semangat sebagai bentuk syukur kita dalam pembelajaran siang ini ya. Siap fisik, ya, niat yang ikhlas, bersungguh-sungguh dalam belajar. Semangat ya. Semangat Bu. Iya. Di sini ya, sebelum pembelajaran Ibu akan menampilkan sebuah videonya, silahkan diamati ya, kemudian ditanggapi apa yang sudah kalian lihat dalam video tersebut. Nampak videonya? Sudah jalan videonya Bu. Bentar ya, tunggu ya. Mulainya Bu. Lagi loading. Diklik gambarnya dulu. Iya, ini ya. Tampak sudah? Pemirsa, tawuran pelajar pecah di jalur Pantura Barat, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang. Akibat aksi tawuran ini, jalur Pantura sempat ditutup selama hampir 1 jam
hingga menimbulkan kemacetan. Puluhan pelajar dengan menaiki truk omprengan menyerang sebuah sekolah menengah kejuruan di jalur Pantura Barat, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aksi saling serang pun terjadi saat para pelajar SMK berhamburan keluar dari sekolah. Ironis, sejumlah warga yang berusaha melerai tawuran malah ikut dilempari batu oleh para pelajar. Warga yang kesal akhirnya memaksa supir truk yang membawa para siswa untuk segera pergi. Itu awal tawurannya gimana, Pak? Ya, mereka datang ke sini tiba-tiba menyerang mereka naik apa, Pak? Ya, naik apa mereka? Naik mobil truk ya? Iya. Berapa orang itu, Pak? Ada juga 25-an. Melempar keluar. Akibat tawuran, akses jalur Pantura sempat terhenti. Gimana ini? Apakah Gangguan video. bisa mendengar? Gangguan ya? Iya. Tadi udah ditangkap, Iya, Bu. jadi Udah ditangkap apa yang dibicarakan. ya, jadi karena gangguan tadi Bu, ini ya. Tapi sudah sebagian ini ya mendengar, melihat maupun mendengar ya. Jadi di situ adalah kasus yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tawuran antar pelajar ya. Sudah ini ya, ada tanggapan ya dari video itu, anak-anak? Ya, Bu. Iya, coba siapa yang bisa menanggapi dari video tersebut? Tawuran itu berbahaya, Bu. Fitri, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan. Fitri, silakan ditanggapi. Ini saya amati itu pelajar ini melakukan tawuran yang mengikuti hawa nafsunya sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi kesimpulannya itu tidak mampu mengendalikan diri atau kontrol diri. Itu, Bu. Iya, iya, sudah benar tanggapannya ya. Hapus buat Fitri. Ya, jadi dari ini ya, dari video tadi ya, karena nafsu ya, mengikuti nafsu amarahnya ya, sehingga merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain gitu ya. Intinya di situ disimpulkan tidak bisa mengontrol diri seperti itu ya. Kalau sudah nafsu meluap ya, tidak bisa mengontrol diri, tentu mungkin bisa dilihat dari pelajar antar pelajar itu seharusnya rukun ya kan, berkawan, bersaudara gitu. Tapi ini malah bermusuh-musuhan gitu ya. Jadi dari video ini dapat disimpulkan bahwa masih berkaitan dengan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan, yaitu dengan membahas mujahadah an-nafs atau mengendalikan diri atau kontrol diri, dan berprasangka baik atau yang disebut dengan husnudzon, dan ukhuwah atau persaudaraan. Baik, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Nampak tidak anak-anak? Nampak, Bu. Iya, yaitu di sini ya, meniti hidup dengan mulia itu dengan ada kaitannya dengan menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 12 serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnudzon, dan persaudaraan, yaitu ukhuwah. Tujuannya ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah selesai proses pembelajaran, peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnudzon dan persaudaraan atau ukhuwah adalah perintah agama. Kemudian yang kedua, setelah selesai proses pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 serta hadis terkait ya. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan proses diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis Quran surat Al-Hujurat serta hadis yang berkaitan. Kemudian setelah melaksanakan diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat membaca ya,
membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dengan baik ya, sesuai kaidah dan tajwid, makhrajul hurufnya juga. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dengan fasih dan lancar. Paham anak-anak tujuan pembelajaran kita? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materinya, yaitu meniti hidup dengan kemuliaan, yaitu memahami makna pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, prasangka buruk atau husnuzon, dan persaudaraan, ukhuwah. Yang pertama adalah pengendalian diri, mujahadah an-nafs, yaitu pengendalian diri atau kontrol diri. Mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti yang kita lihat tadi itu ya. Kemudian pengertian prasangka baik atau husnuzon. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zon artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Yang terakhir yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini ada ini ya macam-macam husnuzon. Nampak tidak anak-anak? Nampak? Iya, macam-macam husnuzon. Yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah ya. Kita harus husnuzon kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah husnuzon kepada diri sendiri. Yang terakhir adalah husnuzon kepada manusia. Husnuzon kepada Allah yaitu berbaik sangka kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dengan segala isinya, yang berkehendak atas segala sesuatu. Diwujudkan dengan apa kita husnuzon kepada Allah? Yaitu ikhlas menerima cobaan dari Allah, sabar menerima segala ketentuan Allah, bersyukur atas segala ketentuan Allah. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan husnuzon kepada sesama manusia ya. Jadi kita sebagai manusia makhluk sosial ya harus berhusnuzon, yaitu apa? Dalam lingkup husnuzon dalam kehidupan keluarga, ya, kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya. Kemudian ada husnuzon kepada diri sendiri, yaitu selalu berbaik sangka kepada diri sendiri. Siapa anak-anak ibu yang sini tidak di sini yang tidak percaya diri? Ada? Ada? Jadi di sini harus percaya diri ya. Kami orang percaya diri. Percaya diri semua, insya Allah, Bu. Jadi harus percaya ya, percaya diri asalkan benar ya. Jadi di sini husnuzon kepada diri sendiri yaitu kita harus percaya diri ya, berikhtiar dengan maksimal, giat dalam menuntut ilmu, kemudian berinisiatif ya. Dilanjutkan dengan hadis tentang pengendalian diri. Coba Pak Ananda Fengki silahkan dibaca hadis tentang pengendalian diri. Apakah nampak di situ? Nampak, Bu. Ya, baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa atadidu bisura'ah, innamas sudidu alladzi yamliku nafsahu indal fadab." Indal ghadab. Ya,
Indal ghadab. Ya, Yang artinya orang yang perkasa itu bukanlah orang yang menang dalam perkelahian. Tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika dia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu Bu, mungkin kalau ada kekurangan minta maaf Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ananda Fengki. Iya, dalam hadis ini ya, orang yang menang dalam perkelahian tapi bukan orang yang berkasa tetapi dapat mengendalikan diri ya anak-anak itu. Kemudian, nah di sini ya penerapan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari. Apa di sini? Yaitu bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemooh teman yang tidak suka terhadap kamu ya. Kemudian kita memaafkan ya, memaafkan kesalahan teman, jangan pendendam ya Andi ya. Harus pemaaf ya. Kemudian ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Kemudian menjauhi sifat dengki ya atau iri hati ya. Ini ya, jangan suka, harus dibuang sifat dengki dan iri ya dalam hati kita ya. Iya, kemudian yang kelima yaitu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah. Harus kita syukuri ya. Kemudian kita lanjutkan hadis tentang prasangka baik ya. Silahkan Ananda Edi dibaca hadisnya. Ya Bu. Iya, silakan. Iyyakum wazanna fa inna zanna akadzabul hadis. Jauhkanlah darimu dari prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka itu perkataan yang paling dusta. HR Buhari Bu. Iya, ini ya hadis tentang prasangka baik. Prasangka buruk itu dosa. Nah, dilihat dari hadis itu ya. Jadi jangan berprasangka buruk atau yang dinamakan dengan suudzon. Karena apa? Karena dusta ya, termasuk dusta. Perkataan paling dusta. Terima kasih ya, Ananda Edi. Nah, bagaimana kita menerapkan husnuzon dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah ya. Jadi jangan ini ya, ada teman yang dapat prestasi, bukan diremehkan, jangan diremehkan ya. Tapi harus kita beri apresiasi. Yang kedua, yaitu penerapannya bagaimana kita menerima dan menghargai pendapat teman orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan pendapat kita ya Gusniati ya. Kemudian memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita ya. Penerapan selanjutnya yaitu turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial baik ketika di lingkungan rumah, sekolah ataupun masyarakat. Yang terakhir mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Ayo, siapa di sini yang sering tidak mengerjakan tugas? Anda tidak. Insya Allah tanggung jawab semua ya, anak-anak Ibu ya. Ya Bu. Ya Bu, tapi kadang-kadang lupa. Ya Bu. Ya harus dirubah kalau tidak bertanggung jawab ya. Ya. Kita lanjutkan yaitu tentang hadis tentang persaudaraan kepada Ananda Anggraini. Silakan dibaca hadisnya. Tadi besarin Kak. Anggraini ada? Anggraini? Tulisannya kurang jelas. Oh iya. Coba dibaca artinya saja. Artinya nampak tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'mana bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fit tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu a'dha'u lahu syairul jasadi bisyahari wal hukma rawahul Muslim. Artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai
saling mengasihi, saling menyayangi, seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Iya, Masya Allah, subhanallah ya, dari hadis ini, saudara itu ibarat satu tubuh ya. Kalau ada sebagian tubuh sakit, kita ikut merasakannya ya. Ya. Kita lanjutkan ya tentang ayat ya, analisis ayat ya, masih berkaitan dengan 3 sikap tadi ya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz-zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihatumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menghujingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat bagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Nah, kalau kita lihat dari tujuannya tadi, ini anak-anak ibu ya harus pintar membaca ya, membaca ayat Al-Quran ya. Apalagi pahalanya sangat besar ya dalam membaca Al-Quran ini. Jadi silakan pelajari cara membacanya ya. Nanti Ibu akan kasihkan referensi cara baca-baca yang bagus ya, sesuai makhraj dan hurufnya ya. Sebelumnya kita akan lihat apa sih hukum bacaan yang ada dalam surat tersebut ya. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang tajwid, yaitu mad jaiz fasil. Nampak tidak di situ anak-anak? Nampak, Bu. Ya, mad jaiz munfasil itu ya yang Ibu kasih tanda itu ya. Tanda mad jaiz munfasil yaitu huruf mad tabi'i ini ya, ada alif ya di situ nampak ya. Bertemu dengan hamzah di lain kata. Mad tabi'i yang bertemu hamzah tetapi di lain kata ya kalau mad jaiz munfasil ini. Maka setiap kita bertemu dengan hukum tajwid mad jaiz munfasil harus dibaca 2 harokat atau 5 harokat ya, asal kita konsisten seperti dari awal ayat sampai terakhir ayat. Kemudian hukum yang kedua adalah alif lam syamsiyah ya. Alif lam syamsiyah itu ada ini tandanya salah ya, tandanya depannya yang ini ya. Ada alif lam bertemu za ya. Alif lam bertemu da bertemu dengan da yaitu huruf alif lam syamsiyah, bacanya dilebur ya. Dilebur ya. Jadi di situ alif lam ya bertemu dengan da. Kemudian yaitu idgham mutamasilan. Idgham mutamasilan yaitu ba bertemu dengan ba. Di situ ya ciri-cirinya. Kemudian yang terakhir adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu mim bertemu dengan ba. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah tentang hukum-hukum yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Pada dasarnya banyak hukum-hukum yang ada di dalam surat Al-Hujurat itu ya. Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham dan lain sebagainya ya. Ya, sebelum diskusi itu hari ini ya, ada yang bertanya anak-anak Ibu tentang materi? Ada? Ada, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan. Ananda Eni. Itu, Bu. Gibah itu apa, Bu? Ya, gibah. Sebelum Ibu jawab, adakah teman-teman Eni yang bisa jawab? Saya bisa, Bu. Iya, silakan. Ananda Eni. Terima kasih, Bu. Kalau menurut saya, gibah itu
tentang orang lain di mana orang tersebut tidak ada. Andai kata dia ada, tentunya dia tidak suka terhadap pembicaraan yang dilakukan itu. Iya, benar. Terus untuk ini ya, Franky dan Eni yang sudah bertanya ya. Iya, Bu. Kemudian ada lagi yang bertanya tentang materi. Bu. Satu lagi. Saya, Iya, Bu. silakan. Iya. Apa Bu yang dimaksud alif samsiah itu contohnya apa ya Bu ya selain yang tadi? Iya, siapa yang bisa jawab sebelum Ibu jawab? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Contoh. Iya, Ananda Edi silahkan. As-samawat. Iya, as-samawati. Benar ya, alif lam bertemu huruf syamsiah yaitu sya ya. Terima kasih untuk keduanya ya. Kita beri aplaus dulu. Ya. Baik, di sini akan sudah ya, Ibu rasa sudah cukup. Jadi kita bagi kelompok ya, Ibu bagikan kelompok 2 kelompok ya. Yang pertama, diperhatikan ya anak-anak. Kelompok pertama yaitu ketuanya adalah Ananda Fathan. Kemudian ada Ananda Andi, Ananda Ana, Ananda Eka, Ananda Edi, dan Ananda Fahrul. Paham ya? Kemudian yang kelompok kedua ada ketuanya adalah Ananda Eni. Kemudian ada Ananda Fengki, ada Ananda Aisyah, ada Ananda Fitri, ada Ananda Buja, ada Ananda Gusniati, ada Ananda Anggreni ya. Jadi LKPD-nya Ibu bagikan ya untuk tugas ini. Tugas yang pertama diperhatikan yaitu kelompok yang pertama adalah menganalisis kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Paham kelompok 1? Paham ya kelompok 1? Paham, Bu. Ya, kemudian yang kelompok kedua LKPD-nya di situ Ibu beri kasus-kasus tentang kehidupan kita sendiri ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kasus-kasus bagaimana kasus itu mampu mengontrol diri, mujahadah an-nafs, mampu husnudzon, mampu ukhuwah. Jadi di situ kelompok 2 bagaimana dari kasus-kasus itu bisa menyimpulkan apa manfaat dan hikmah dari mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit ya, silahkan didiskusikan. Bu, izin ke toilet. Boleh Bu ya. Makasih Bu. Dulu. Sudah Bu. Sudah bisa dipresentasikan. Silahkan kelompok 1, ketuanya yang presentasi ya. Silahkan Fathan presentasi. Ya Bu, mengenai Maaf, izin ke toilet bentar Bu. Nah ya silahkan. Ananda Eka. ya kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini yang saya dapatkan. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk, Bu. Terus yang kedua, perintah Allah untuk tidak mencari keburukan orang lain. Iya, cukup ya. Kita lanjut ke yang kelompok 2, silahkan. Bu, Ananda saya Eni, Bu. ya, silakan. Iya. Manfaat mujahadah an-nafs. 1. Menambah ketentraman hati dan pikiran. 2. Mendapatkan hasil yang memuaskan. 3. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 4. Menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penyerahkan semua urusan. Manfaat dan hikmah husnuzon. Kehidupan rohani yang tenang, tentram tanpa dibayangi rasa takut, was-was, dan khawatir. Semua takdir dianggapnya baik bagi dirinya. 3. Menahan diri untuk melakukan hal buruk tentang permasalahan yang terjadi. 4. Rendah hati dalam selalu evaluasi diri sekaligus menyadari bahwa dirinya manusia banyak kesalahan. Manfaat dan hikmah ukhuwah.
Yang pertama, Uhwan menciptakan widah atau persatuan, Uhwan menciptakan kuwah kekuatan, Uhwan menciptakan mahabbah cinta dan kasih sayang. Kasih Bu, sudah Bu. Iya, ya terima kasih ya. Hasil diskusinya sudah bagus semua. Jadi silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Tugas selanjutnya adalah Ananda semua harus bisa menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Bu kasih waktu 15 menit. Adakah yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Yang pertama tentu nilainya plus ya. Saya Bu. Siapa? Oh iya Fathan. Iya Fathan sudah hafal ya nilainya. Berarti bagus. Yang lainnya masih tetap harus menghafal, tapi karena waktu jadi menghafalnya untuk pertemuan minggu depan dan karena masih berkaitan dengan materi ini ya tentang ukhuwah. Lalu kita bahas lebih detail tentang ukhuwah ya. Ya terima kasih Fathan karena sudah hafal ayatnya ya. Ya Bu. Silakan yang lain dibaca dengan tartil, dengan sesuai maksud dan dihafalkan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bisa? Ada? Iya. Baik, Ibu simpulkan ya pembelajaran pada hari ini, yaitu Itu Saudara Andi itu Bu. Ya Edi silakan. Benar ya Edi. Iya, jadi Andi untuk itu, meniti untuk meniti hidup dengan kemuliaan yaitu salah satunya dengan cara kita memiliki sifat dan menerapkan sifat mujahadah an-nafs, husnudon serta kontrol diri ya. Kemudian kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ya, perintah tentang menjauhi prasangka buruk ya, bahwa menjauhi prasangka buruk, kemudian perintah Allah untuk menjauhi mencari-cari kesalahan orang lain karena kesalahan orang lain itu termasuk ghibah ya, digambarkan seperti orang yang memakan bangkainya saudara kita sendiri ya. Kemudian bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat ya. Insya Allah paham ya anak-anak pembelajaran hari ini? Paham? Apa sudah Bu. Paham Bu. Sudah. Ingat ya tugas Ibu tadi yaitu membaca. Silakan berlatih membaca, dihafalkan untuk minggu yang lalu dan kita pelajari lagi kita bahas detail lagi tentang ukhuwah serta ayatnya ya. Ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf apabila ada ilmu yang salah atau kata yang salah. Jika ada kelebihan itu semata-mata dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya informasikan ya, kita hari ini langsung selesai ya. Kita mudah-mudahan jam 4-nya selesai. Jadi kita salat asar setelah kita berticin selesai semuanya. Ya Pak. Ya Pak, siapa? Berarti kita keluar dulu lah ya. Iya Pak.